Selamat pagi, Abang kakak sekalian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Dokter Mario. Mungkin kita menunggu Dokter Mario sebentar untuk ikut join Zoom pagi.
Oke, selamat pagi. Suara saya terdengar. Ya, selamat pagi dokter. Sudah terdengar dokter? Saya izin share screen bisa di ini. Oh, baik dokter. Ya, kayaknya sudah terlihat dokter. Nah ya. Sudah dokter. Oke. Ya, udah kelihatan ya slide Ya, saya. baik dokter. Oke. Ada berapa orang yang ikut? Ada sekitar 58 orang dokter. 59. Oke. Jadi, jadi saya kira. Oke, jadi selamat pagi pada para residen dan juga pada fellow nggak ada ya? Residen aja ya. Pada pagi hari ini, kalau suara saya nggak jelas bisa dibilang, tolong dikasih tahu ya. Atau mungkin sinyalnya kurang bagus. Saya mohon maaf nggak membuka kamera ya supaya sinyalnya nggak putus-putus. Oke, Recording stopped. suara saya jelas. Jelas dokter. Hmm. Ya, jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai identifikasi kasus-kasus emergency atau kegawat daruratan di bidang mata ya. Oke, kita mulai saja. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari kedaruratan mata ya. Recording in progress. Kedaruratan mata adalah keadaan di mana mata terancam akan kehilangan fungsi penglihatan atau akan terjadinya kebutaan ya bila tidak dilakukan tindakan atau pengobatan secepatnya. Jadi kan kalian sebagai residen jaga harus tahu, eh, bentar, harus tahu mana yang gawat dan darurat, mana yang tidak gawat darurat ya. Jadi seperti misalnya kasus apa konjungtivitis itu kan dia tidak mengancam penglihatannya dan itu jadi bukan termasuk kasus yang gawat darurat ya. Jadi termasuknya false emergency kalau di GD ya. Nah, jadi kedaruratan mata ini ada yang mekanis atau non mekanis ya, trauma. Kemudian ada juga kalian harus bedakan ini suatu kedaruratan atau bukan suatu kedaruratan. Nah, ini ocular emergency, kedaruratan mata itu bisa dibedakan berdasarkan waktunya ya, gawat dan darurat atau darurat saja ya. Kalau gawat dan darurat itu artinya dia mengancam penglihatan dan harus segera ditangani ya. Kalau darurat dia harus segera ditangani ya walaupun eh, tidak mengancam penglihatan misalnya pendarahan ya yang harus segera ditangani ya. Kemudian berdasarkan penyebabnya ada trauma dan non trauma. Nah, ini adalah yang true emergency yang harus segera ditangani oleh eh, kalian sebagai dokter mata nantinya yaitu trauma kimia ya dan CRAO. Jadi kedua kasus ini merupakan
the true emergency ya yang harus segera ditangani karena jika tidak akan mengancam penglihatan ya. Nah, sementara yang situasi yang urgent yang harus ditangani dalam waktu 1 sampai beberapa jam, contohnya adalah endophthalmitis ya, infeksi, kemudian eh, penetrating globe injury ya, jadi open globe injury, kemudian glaukoma akut ya, kemudian sinus CST ya, sinus cavernous thrombosis, kemudian ada orbital cellulitis, corneal ulcer, foreign body ya, kemudian juga retinal detachment yang masih tentunya yang makulanya masih on ya. Kemudian yang semi urgent ya yang bisa di tata laksana dalam hitungan hari ya atau sampai hitungan minggu itu contohnya ocular tumor ya, optic neuritis ya, kemudian ada cold retinal detachment ya, kemudian strabismus, blowout fracture ya untuk kasus rekonstruksi itu juga eh, bukan yang urgent atau yang true emergency ya. Jadi ini masih bisa dielektifkan ya. Jadi kemudian, nah ini klasifikasi ocular trauma mengingatkan kembali ya kita masih memakai yang BETTS classification ya untuk tentang open globe injury ada type A sampai E, kemudian grade-nya A sampai E. Ya ini dan zonanya 1, 2, 3 kalian harus familiar ya. Terutama pada saat laporan jaga, mohon tetap dipakai klasifikasi ini ya untuk kasus-kasus dengan ocular trauma baik open maupun yang close ya. Yang close ini ada type A sampai D, kemudian grade A sampai E dan zona 1 sampai 3 ya. Dan jangan lupa juga RAPD diperiksa apakah positif atau negatif ya. Nah, di ocular trauma study juga ada ocular trauma score ya di BTTS. Ini juga bisa untuk memprediksikan prognosis dari pasien ya. Jadi kalian bisa menghitung berapa skor dari ocular traumanya ya dengan menjumlahkan visus awal ya. Kemudian ada tidaknya ruptur, ada tidaknya endophthalmitis, ada tidaknya perforating injury, retinal detachment, dan ada tidaknya RAPD. Ya, jadi setelah dikalkulasi, kemudian dilihat di conversion skornya ya untuk melihat prognosis final visionnya ya pada pasien yang terkena injury atau yang terkena trauma ya. Semakin tinggi skornya, tentu saja visusnya akan semakin baik. Nah, kemudian kalian sebagai residen jaga juga harus mengkonseling pasien dan juga keluarganya ya mengenai kemungkinan-kemungkinan tata laksananya ya, termasuk misalnya perlu operasi 2 kali misalnya atau nggak cukup sekali. Nah, itu kalian harus jelaskan di awal ya. Kemudian seberapa besar traumanya ya, kemudian prognosisnya ya. Sebagai residen jaga, terutama jika 1, yaitu kalian wajib untuk memberikan informasi tersebut ya, karena seringkali kasus-kasus trauma ini berhubungan dengan mediko-legal ya, jadi kalian harus benar-benar inform consent ke pasien ya, jadi tidak akan terjadi tuntutan di kemudian hari ya.
Oke. Jika ada pertanyaan atau atau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ini ya, raise hand ya. Kemudian ya juga kemungkinan-kemungkinan misalnya kemungkinan terjadinya simpatetik oftalmia ya, itu juga sebaiknya dijelaskan ya pada mata sebelahnya ya. Nah, kemudian bagaimana hasil dari operasinya ya. Kemudian apakah operasinya bisa ditunda atau tidak ya, kalian harus bisa menjelaskan ke pasien ya. Ya, jadi untuk kasus-kasus dengan eh, tajam penglihatan sudah no light perception ya, apakah kita harus lakukan enukleasi atau eviscerasi ataupun rekonstruksi ya. Jadi eh, kita bisa melakukan eviscerasi atau enukleasi kalau bola matanya biasanya sudah destroyed ya. Jadi lebih dari 50% isi bola mata itu keluar ya, itu. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan eviscerasi atau enukleasi. Namun jika eh, masih bisa di apa namanya, di repair, misalnya ada apa ruptur korneosklera atau ya dengan NLP Vision ya kita masih bisa tutup primer ya dengan penjahitan saja ya. Ya, kemudian ya kriteria gawat darurat mata menurut Perdami ini ya daftarnya ya, ada trauma kimia asam, trauma kimia basah, ada erosi kornea, iris traumatik, ifema, benda asing, laserasi, ruptur kornea palpebra ya, trauma tembus, trauma tumpul, komosio, ruptur koroidal traumatik, neuropati optik traumatik atau TON ya, pendarahan retrobulbar dan fraktur orbita ya. Kemudian juga ada endoftalmitis, uveitis akut, penurunan tajam penglihatan mendadak ya karena penyebab non okular misalnya karena stroke ya. Kemudian keratitis ulkus, ablasio retina, glaukoma akut, ruptur nervus optik ya, pendarahan vitreous, traumatic macular hole, carotid cavernous fistula dan trombosis sinus cavernosus serta benda asing intraorbita ya. Jadi kalau kasus-kasus ini semua dia merupakan kegawat daruratan di bidang mata. Jadi dia akan di cover oleh BPJS ya. Jadi kalau yang false emergency, nah itu mungkin atau Dokter Windy, kalau yang false emergency di cover nggak sama BPJS ya? Nama ini Eh, tetap di cover. izin tetap di cover dokter. Oh ya. Oke, namun kriteria diagnosis gawat darurat mata ya kalau dari Perdami yang dikeluarkan ya ini yang saya cantumkan ini ya. Jadi oh ya ada trauma termal juga, radiasi, panoftalmitis, cellulitis orbita ya, necrositis akut, konjungtivitis GO, skleritis, CRVO, CRAO ya, intoksikasi alkohol, neuropati optik iskemik ya NION, neuritis optik, prolaps uvea, desmatokel, tumor mata dengan pendarahan, perforasi kornea, diplopia akut, dan paresen nervus 3 dengan keterlibatan pupil ya. Ya, jadi kita tahu kasus-kasus di IGD ada yang trauma dan non trauma ya. Trauma itu bisa berupa chemical injury ya, berupa asam dan basa. Kalian tahu irigasi ya, tata laksananya nanti mungkin
harus segera dilakukan ya kalau waktu kalian dapat pasien. Jangan kalau sudah jelas dia terkena trauma kimia, maka langsung lakukan irigasi ya, jangan menunggu apa di anamnesis atau pemeriksaan apa, tidak perlu terlalu lama ya anamnesisnya, jadi segera lakukan eh, irigasi ya secara eh, langsung ya. Ya biasanya sampai pH-nya netral ya. Ya kemudian kalian bisa lihat di panduan praktis klinis atau PPM juga ya. Sebenarnya kita ada PPM untuk IGD ini, jadi bisa di apa namanya, bisa dilihat lagi apa aja obat-obatannya ya untuk penata laksanaan alkali maupun trauma kimia asam ya. Ya kemudian belan trauma ada, bisa foreign body ya, kemudian hyphema, kemudian nah ini contoh-contohnya ya. Kemudian juga hematom palpebra yang paling sering, kemudian subconjunctival hemorrhage ya. Kalau dapatkan kasus seperti ini, kalian bisa sarankan pasien untuk apa, kompres dingin ya. Kemudian diberikan tetes mata ya untuk apa, mengurangi pendarahan, untuk mencegah pendarahannya semakin luas ya. Kemudian belan trauma pada kornea ya. Eh, ya dapat diberikan misalnya apa, ada erosi ya, bisa diberikan eye, eye patching ya, erosi biasanya eye patching minimal biasanya 8 jam ya. Kemudian eh, atau diberikan kontak lens, kalian harus lihat apakah korneanya intak atau tidak ya. Kalau korneanya intak ya bisa diberikan bandage lens, tapi kalau ada infiltrat atau apa kalian curiga, ya sebaiknya lebih aman diberikan eye patch ya, patching. Kemudian retrobulbar hemorrhage ya. Retrobulbar hemorrhage ya, kalian harus kenali ya kalau ada rakun eye seperti ini ya. Kemudian tekanan intraokularnya juga tinggi ya. Kemudian ada RAPD positif ya, oftalmoplegi. Nah, segera lakukan kantotomi kantolisis ya. Terutama jika tekanannya lebih dari 40 mm merkuri atau terdapat eh, vision loss ini. Artinya bahwa sudah mengenai optic nerve ya. Kalau sudah mengenai optic nerve, nah itu baiknya lakukan segera kantotomi kantolisis ya. Traumatic hemema, ya kalian traumatic hemema ya biasa ya, seperti biasa kalian minta pasien semivolar position, kemudian diberikan antifibrinolitik ya. Juga kalau ada tekanan bola mata yang tinggi, berikan anti glaukoma. Dan kalau tekanannya tinggi ya, ya bisa diberikan obat-obatan glaukoma supaya tekanannya turun. Namun kalau tidak turun juga ya, eh, kalian bisa saran apa namanya, eh, edukasi untuk irigasi aspirasi ya, VIVEMA-nya. Ya ini foreign body di kornea, kalian bisa ambil pakai ini ya, di slit lamp pakai jarum, corneal foreign body ya, dengan jarum yang dibengkokkan.
kemudian corneal injury, ya harus dilihat saddle testnya ya, menggunakan fluoresan, jangan lupa. Apakah ada laserasi, ulkus atau hanya erosi ya. Jadi harus dibedakan kalau uh, erosi dengan ulkus ya. Kalau udah lebih dari epitel ya, eh, tentu saja itu sudah menjadi ulkus. Jadi kalau ulkus yang diberikan patching atau bandage lagi ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalian harus benar-benar melihat ini suatu ulkus atau erosi ya. Kemudian penetrating injury ya, penetrating injuries. Kalian tahu ada ruptur kalau apa namanya traumanya apa namanya eh, kalau benda tumpul ya, tapi kalau benda tajam itu namanya laserasi ya. Kemudian jangan lupa berikan tetanus atau profilaksis ya, atau STT atau tetagam ya kalau emang lukanya kotor ya. Conjunctival laceration bisa diberikan topical antibiotik saja, tapi kalau luas bisa dijahit ya. Lid laceration ya bisa di repair, kemudian kalau ada canaliculi involvement, kemarin sudah dijelaskan ya Dokter Ira, ya mungkin untuk ini sudah dijelaskan, corneal sclera juga nanti ada dokter kita ya, dan Dokter Farabi yang menjelaskan, ruptur globe, ya, ya jadi untuk ruptur eh, open globe injury ini memang ada risiko untuk terjadi endophthalmitis, jadi biasanya kalian bisa berikan profilaksis ya berupa injeksi antibiotik intravitreal ya, terutama kalau sudah lewat dari 24 jam ya. Kemudian terdapat vitreous prolapse ya. Kemudian sudah terdapat tanda-tanda infeksi. Nah, itu sekaligus kalian bisa berikan injeksi antibiotik ya. Apalagi kalau lukanya kotor ya atau eh, ada benda asing ya. Nah, itu sebaiknya diberikan antibiotik intravitreal ya. Kemudian ya risiko simpatetik oftalmia jangan lupa dijelaskan ke pasien ya, kurang dari 2, walaupun kecil namun dapat terjadi ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai apa jaringan UVA itu terjepit ya waktu kalian melakukan repair ya. Ya, ini yang non traumatik, ada neurovascular condition, ada CRAO, NION, kemudian glaukoma akut serta RD. CRAO ya kalian segera lakukan parasentesis jika di bawah 24 jam ya. Dan target IOP-nya itu di bawah 5. Jadi harus benar-benar rendah, jangan tanggung-tanggung ya kalau melakukan parasentesis ya. Kemudian juga acute glaukoma. Ini tanda-tandanya ya. Ya. Kemudian ada glaucom flecken ya. Previous tanda dari previous attack dari glaukomanya. Ya, mungkin bisa diberikan, direncanakan juga untuk lakukan peripheral iridectomy ya. Kemudian juga lens induced glaucoma ya. Eh, yang penting adalah ditangani dulu tekanan bola mata yang tingginya ya. Kita turunkan dulu tekanan bola matanya, kemudian dengan obat-obatan semaksimal mungkin sambil direncanakan untuk misalnya VECO atau iridektomi perifer ya. Dengan detachment juga ya kalau yang apa makula on yaitu termasuk yang uh,
kasus emergency sebenarnya ya. Jadi harus segera dioperasi. Namun kalau udah off, bukan melakukan suatu gawat daruratan ya. Kemudian inflammatory condition ya, ada infeksi endophthalmitis, uveitis ya. Ya kalian sudah tahu tentunya tanda-tandanya. Kemudian keratitis, eh, ya yang sering juga herpes simplex ya, sama herpes zoster ya, ya harus dibedakan ya. Oke, mungkin itu kasus-kasus yang sering dijumpai di IGD. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Siapa yang jadi moderator ya hari ini? Dengan Fitri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Mario atas presentasinya. Kepada teman-teman, apakah kira-kira ada yang ingin bertanya? Suara saya jelaskan ya? Nggak ada yang... Ya. Jelas dokter, suara dokter jelas. Silakan kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan. Nggak usah malu-malu ya, terutama jaga 3 yang baru atau jaga 1 juga boleh kalau ada yang mau bertanya ya. Ya kalau kalian dapat kasus ruptur palpebra biasanya ya, yang pasiennya menolak ya, jangan lupa tanda tangan hitam di atas putih ya, itu yang terpenting ya. Dan bisa diberikan steril strip ya kalau memang pasien tidak mau dilakukan penjahitan ya, dan jangan lupa tanda tangan penolakan. Kemudian ya untuk ruptur palpebra sebenarnya ya, kemarin dikatakan juga sama Dokter Ira tidak emergency ya, jadi bisa dielektifkan juga kalau misalnya pasien masih eh, masih masih mikir-mikir ya, jadi bisa diminta untuk datang ke poli misalnya ya, untuk dilakukan repair rupturnya ya. Baik dok, mungkin saya izin bertanya dokter. Ya. Ya, jadi kadang-kadang tuh kita di lapangan untuk pasien yang dengan rencana mau operasi ataupun misalnya rawat inap, tapi karena BPJS tidak mengcover karena satu dan lain hal, mungkin karena itu kecelakaan lalu lintas atau mungkin tindak kekerasan seperti itu ya dok. Kan itu kan BPJS tidak mau mengcover. Nah, kadang-kadang keluarga suka ragu tuh dok. Jadi sebetulnya pengen dilakukan tindakan, tapi kendalanya adalah masalah biaya dok. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana kita bisa approach ke pasien secara dan ininya dok ya, maksudnya secara administrasinya dok ya, karena kan kita juga sebetulnya apa ya, yang saya tahu kita tidak boleh menunda tindakan kalau itu masalah biaya kan dok, seperti itu dok. Ya, selama ini kalau kecelakaan lalu lintas nggak di cover ya sama BPJS? Tidak, sebetulnya di cover dok, cuman mereka tetap harus harus mengurus ke jasa harja dok, dan selama masih menunggu itu kan tetap dihitungnya pasien umum dok, jadi pasien harus menandatangani COP dulu dok sebelum kita bisa melakukan tindakan dok. Oh gitu, jadi pasien diminta bayar pribadi dulu gitu sampai Tanda tangan aja sih dok sebetulnya dok. Kalau nanti kalau misalnya pas saat pulang, kalau misalnya memang ternyata di cover, itu akan otomatis langsung masuk ke pembiayaan jasa harjanya sih dok. oh gitu. Iya dok. Iya, iya.
Iya, iya, iya. Cuman kadang-kadang untuk dia mau bisa tanda tangan kan kadang-kadang suka ragu ya dok ya, takutnya kan maksudnya kita juga tidak bisa menjanjikan 100% bakal di cover, tapi kita juga apa namanya, mereka kadang-kadang juga tidak mau tanda tangan kalau takut ternyata harus bayar pribadi di akhirnya, seperti itu sih dok. Hmm. Oh, jadi eh, oh, tapi tidak dijamin untuk ini. Bisa aja bayar pribadi gitu. Bisa bayar pribadi dok. Kalau nggak diurus waktu itu sempat ada sih dok pasien seperti Hmm. itu. Kayaknya karena terlambat mengurus dok. Jadi dari kepolisian tidak mau Hmm. mengeluarkan surat dari kepolisian dok. Jadi akhirnya harus bayar pribadi dok. Tapi waktu itu sudah tanda tangan COP sih dok yang di awal. Kalau Hmm. yang kasus ini. Hmm. Iya, ya, yang penting ya itu ya apa dijelaskan gimana mekanismenya supaya jangan sampai terlambat dalam mengurusnya ya. Dan memang kalau kasus kekerasan juga kan sebenarnya nggak di cover sama ini ya apa BPJS. Jadi namun kalau dilakukan apa namanya kalau pasien bisa dapat rujukan dari puskesmas kemudian ke RSUD, nah itu bisa dilakukan repair misalnya ruptur palpebra ya kemarin kemarin saya juga baru dapat tuh jadi dia emang tidak di cover sama BPJS di IGD ya tapi kalau di poli gitu ya bisa jadi ya pasien ya tetap ditawarkan untuk dioperasi di IGD ya namun kalau misalnya terkendala biaya atau apa ya tetap harus tanda tangan penolakan ya dan diminta untuk mengurus rujukannya supaya bisa di cover sama BPJS ya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Dokter Fitri. Baik dok, jadi mungkin opsinya bisa dijadikan tindakan elektif seperti itu ya dok ya. Tidak harus semuanya di IGD kalau memang pasiennya menolak ya dok. Iya, tapi tetap kita anjurkan Edukasi. untuk operasi. Kalau kalau operasi apa namanya yang nggak emergency ya seperti ruptur palpebra misalnya, nah itu bisa disarankan seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya tetap di IGD sih kalau misalnya pasien bersedia ya. Ya, baik dokter. Terutama kalau yang bukan kekerasan ya. Baik dokter. Hmm. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang atau para senior ada yang ingin bertanya. Selamat pagi, Dokter Mario. Izin, saya dengan Ican, Dok. Izin Hmm. bertanya, Dok. Tadi kan sempat disebutkan juga kita harus mengedukasi pasien terkait dengan risiko simpatetik oftalmia. Hmm. Sebaiknya kita edukasi ke pasiennya bagaimana ya, Dok? Kemudian untuk di surat persetujuan operasi di bagian risiko atau komplikasinya, kita sebaiknya menuliskannya seperti apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Hmm. Iya, iya. Oke, jadi untuk simpatetik oftalmia kan biasanya bisa terjadi eh, mulai dari apa? Dari berapa dalam jangka pendek sampai jangka panjang ya bisa terjadi ya, terutama kasus dengan trauma tembus ya. Jadi yang mengenai apa UVA ya. Jadi ya kita harus tetap inform konsen ke pasien kalau walaupun sudah dilakukan penjahitan ya apa ruptur misalnya korneosklera ya tetap harus diinform konsen untuk terjadinya simpatetik oftalmia pada mata sebelahnya. Jadi kalau ada tanda-tanda kemerahan ataupun buram ya segera datang ya. Ya seperti itu ya. Dan ya itu tadi kalau misalnya dapat pasien dengan ruptur sklera misalnya ya, skleranya membayang gitu ya di bawah konjungtiva ya, walaupun sekecil apapun tetap harus dijahit ya karena kalau enggak ya itu tadi resiko simpatetik oftalmia ya kalau dibiarkan saja. Jadi eh, karena kan irisnya atau veanya akan terjepit, nah itu yang akan menimbulkan reaksi simpatetik oftalmia ya. Jadi sebaiknya kalau kalian menemukan kasus seperti itu, termasuk misalnya nanti di poli ya kalau sudah jadi SPM, ya itu tetap harus segera dilakukan repair ya, jangan ditunggu
tunggu lebih lama lagi ya, karena risiko infeksi maupun simpatetik oftalmia jadi lebih tinggi ya. Itu. Ya, kalau udah terjadi simpatetik oftalmia ya kita harus tata laksana ya dengan steroid dan dosis tinggi ya biasanya ya. Oke, gimana? Ada lagi? Sudah cukup jelas, Dokter Ichan? Baik dokter, sudah cukup jelas. Terima kasih dokter. Hmm. Ada lagi pertanyaan? Izin dokter, mau izin melanjutkan pertanyaan dokter dengan Prisil dokter. Tadi kalau misalkan untuk ruptur sklera itu kan kadang kita kalau misalkan dapat kasus digit itu kadang sulit ya dok. Kayak misalkan kayak dengan konjungtivanya juga kadang kemotik. Em, Kapan sebenarnya dok kita harus kayak tetap harus melakukan eksplorasi sklera intraoperasi gitu dok? Atau kayak misalkan kalau misalkan kita memang ada USG, kita asal kita melihat dia struktur okulinya masih baik, kita boleh tidak eksplorasi intraop dokter. Mohon arahannya dok. Terima Sorry, gimana? Gimana pertanyaannya? Iya dok, jadi kalau misalkan kita mendapatkan kasus pasien memang konjungtivanya kemotik dok, jadi kita nggak gitu bisa melihat untuk skleranya bagaimana, apakah ruptur atau tidak. Hmm, Apakah kita bisa melihat dari USG-nya dulu aja dok, kayak misalnya USG-nya itu untuk strukturnya baik, hmm, kayak okulinya kayak kita melihatnya intak, atau kita memang kalau misalnya dia kemotik dan kita tidak bisa menilai belakangnya harus selalu kita lakukan eksplorasi dokter intraoperasi. Terima kasih dok. Untuk ruptur sklera ya? Iya Ya, dok, kalau misalnya ada kecurigaan gitu dok, jadi kita nggak bisa kecurigaan. ngelihat pas pemeriksaan fisiknya dokter pas di awal, karena misalkan dia kemotik yang Hmm, trauma gitu. Iya, iya kalian harus tahu tanda-tanda ruptur sklera ya, seperti kemotik, kemudian pendarahan subkonjungtiva ya, terus bisa timbul pendarahan vitreous juga ya, kemudian apa kornea apa pupilnya retracted ya misalnya, kemudian cewanya jadi dalam ya, terus apa misalnya hmm, kalau curiga seperti itu ya eh, kadang pakai USG agak susah ya karena kalau letaknya terutama di depannya, jadi ya mungkin bisa dilakukan eksplorasi kalau memang tanda-tanda ruptur sklera misalnya tadi TO-nya juga rendah ya, itu memang ada pada pasien ya, ya ada indikasi untuk dilakukan eksplorasi ya ruptur sklera. Namun kalau misalnya pasien juga sudah di CT scan ternyata bola matanya intak ya tidak perlu ya. Ya seperti itu dokter Prisil, gimana? Ya baik dokter, terima kasih dokter. Sangat jelas dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan, jangan malu-malu kalau ada yang masih kurang jelas atau terutama tahap satu ya mungkin. Ya, gimana? Izin Dokter Maria, eh, izin dengan Aminu dari tahap 2 jaga 3 yang baru. Izin bertanya dok, untuk kasus gawat darurat pada mata, apakah ada golden period tertentu untuk beberapa kasus dok, sehingga kita harus set waktu misalnya OK-nya secepat mungkin, atau jika tidak ada maka dapat kita elektifkan seperti itu dokter. Terima kasih dokter. Ya itu tadi ya yang di slide saya tadi yang yang kan ada yang harus dalam hitungan jam ya, ada yang bisa dielektifkan ya. Kalau yang true emergency tadi trauma kimia dan CRAO ya. Kemudian yang urgent itu ada endoftalmitis, itu harus dalam hitungan jam ya, 1 sampai beberapa jam ya, termasuk trauma tembus atau open globe injury ya. Jadi kalau
seperti sebaiknya sih dioperasi atau repairnya itu dalam 24 jam ya. Kalau lebih dari itu ya risiko infeksi tentu saja semakin besar, apalagi kalau ada intraocular foreign body ya, itu harus segera dioperasi juga ya. Jadi kasus-kasus infeksi ataupun intraocular foreign body, nah itu termasuk yang urgent ya, harus segera dioperasi. Tapi kalau yang ini yang semi urgent ya, yang bisa dielektifkan, misalnya tadi blowout fracture ya, kemudian ocular tumor, retinal detachment ya, kemudian open angle glaucoma yang kronik ya, PAG juga ya, itu bisa dielektifkan ya. Gimana dokter siapa tadi? di Diba ya? Iya Siapa dok, namanya? iya Oh ya, dok. Amin dok. Baik, terima Amin. kasih Dokter Mario. ya, ya. Jadi itu harus harus tahu mana yang urgent, mana yang semi urgent ya, mana yang true emergency ya. Oke, ada lagi? Baik dok, mungkin satu pertanyaan lagi ya dok ya, kalau ada yang ingin bertanya dok. Ya, silakan. Terakhir. Apakah sekiranya masih ada pertanyaan lagi untuk dokter Mario? Oke. Kayaknya udah nggak ada ya. Ya, sepertinya sudah cukup dokter. Oke. Nah, Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya kuliah hari ini, terutama untuk kalian yang jaga IGD. Sekali lagi mohon kerjasamanya ya antara tim jaga ya. Ada jaga 1, 2, 3. Pertama jaga 1 sebagai kapten harus benar-benar bisa memimpin ya tim jaganya supaya bisa tertangani semua kasusnya ya, terutama pasien-pasien misalnya yang eh, misalnya banyak pasien ya, terutama pada saat liburan misalnya ya. Dan kalau ada masalah bisa hubungin saya atau tim seksi IGD ya kalau kalau ada masalah. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya silakan kembalikan ke moderator. Terima kasih. baik. Baik, terima kasih dokter Mario atas atas ilmunya. Mungkin untuk sesi hari ini kita sudahi dulu. Kita lanjut untuk sesi besok. Terima kasih dokter Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini.